Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Perkenalkan nama saya Ularsi dan rekan-rekan saya. Devita Ayunda. Dan saya Alia Rahayu. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil studi kami yang berjudul Penerapan Fuzzy Logic dalam menganalisis tingkat kemacetan lalu lintas di persimpangan Pinang Baris Medan. Yang pertama itu ada pendahuluan yang dimana ada latar belakang permasalahan. Di mana pertumbuhan kendaraan bermotor di kota Medan itu cukup pesat yang dimana itu menekan kapasitas jaringan jalan. Dan terutama itu di persimpangan Pinang Baris yang dimana menjadi salah satu titik tekanan paling kritis. Kenapa? Karena kendaraan meningkat pesat. Lebih dari 2,5 juta unit kendaraan bermotor itu terdaftar di kota Medan, tumbuh rata-rata 8,3% tiap tahunnya, dan itu berdasarkan dari Dishub Kota Medan tahun 2026. Nah, lalu ada simpul pergerakan strategis. Di Pinang Baris itu menghubungkan kawasan permukiman, pusat perdagangan, dan fasilitas publik, dilalui kendaraan pribadi, angkutan umum, hingga kendaraan berat. Nah, kemacetan itu terjadi hampir setiap harinya, terutama di jam sibuk, yaitu di pagi hari dan juga sore hari, di mana perginya anak sekolah dan pulangnya orang kerja. Dan ini mengakibatkan tingginya intensitas pergerakan kendaraan. Lalu yang terakhir itu ada dampak ekonomi dan keuangan. Pemborosan bahan bakar, peningkatan emisi gas buang, penurunan produktivitas, dan stres bagi pengguna jalan. Masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama, permasalahan. Faktor terjadi kemacetan di persimpangan Pinang Baris bersifat kompleks, melibatkan volume kendaraan, antrian, dan tundaan yang saling terkait secara tidak pasti dan tidak selalu hitam putih atau ambigu. Pendekatan konvensional atau statistik deskriptif simulasi sering kesulitan mempresentasikan kondisi linguistik agak padat atau cukup lambat. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis penyebab utama kemacetan yang terjadi di persimpangan Pinang Baris menggunakan metode Fuzzy Logic. Yang kedua, memanfaatkan data resmi volume kendaraan, antrian, dan waktu tundaan dari Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Medan. Yang ketiga, menjadi dasar rekomendasi kebijakan manajemen lalu lintas yang lebih efektif dan efisien di persimpangan ini. Bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep kemacetan dan persimpangan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas terjadi ketika saat volume kendaraan melebihi kapasitas arus jalan atau perjalanan sehingga membuat arus menjadi menghambat atau berhenti. Menurut Morlock 2015, kemacetan terjadi ketika saat permintaan perjalanan melampaui kapasitas jaringan jalan. Dinas Perhubungan Kota Medan mengatakan bahwa kemacetan ditetapkan saat derajat kejenuhan lebih dari 0,75 yang berarti arus mulai tidak stabil dan tundaan naik signifikan. Yang kedua ada persimpangan lalu lintas. Menurut Hobbs 2014, persimpangan adalah komponen paling berpengaruh terhadap kapasitas dan efisiensi sistem jalan secara keseluruhan. Persimpangan Pinang Baris adalah simpang 4 di kawasan padat Kota Medan yang volume harian rata-ratanya itu adalah 18.500 kendaraan per jam dan puncak tertingginya pada pukul 6 sampai 8 pagi. Di aturan Fuzzy, jika volume tinggi, antriannya panjang, tundaannya lambat, dan kemacetannya tinggi. Dan jika volume tinggi, antriannya sedang, tundaannya normal, maka kemacetannya juga tinggi. Jika volume sedang dan antriannya panjang, lalu tundaannya lambat, maka kemacetannya tinggi. Jika volume sedang, antriannya sedang, dan tundaannya normal, maka kemacetannya sedang. Jika volume rendah, antriannya pendek, dan tundaannya cepat, maka kemacetannya rendah. Jika volume rendah, antriannya sedang, tundaannya normal, maka kemacetannya juga normal. Dan jika volume tinggi, antriannya pendek, tundaannya cepat, maka kemacetannya sedang. Metode Centroid. Model inspirasi Mamdani menggunakan metode Centroid Center of Gravity untuk mengubah nilai Fuzzy output menjadi nilai Cripps tingkat kemacetan yang dapat langsung diinterpretasikan. Selanjutnya itu ada faktor dominan penyebab kemacetan. Volume kendaraan pada jam puncak yaitu 1.100 kendaraan per jam jauh melampaui batas kapasitas ideal yaitu 1.200 km per jam menurut standar
Dinas Perhubungan Kota Medan diperarah oleh panjang antrian dan waktu tundaan yang tinggi menandakan kapasitas pengelolaan persimpangan telah melampaui batas kritis. Pada jam puncak pagi yaitu di jam 6 sampai jam 8 dengan tinggi 0,78 atau sampai 0,91. Di siang hari ada di jam 12 sampai jam 1 siang di 0,25 yang menandakan kemacetan sedang. Dan di jam puncak sore di jam 4 sampai jam 6 sore di angka 0,71 sampai 0,85 yang menandakan bahwa kemacetan tinggi. Di malam hari di jam 7 sampai jam 8 ada di angka 0,28 yang menandakan kemacetan di tingkat rendah. Yang terakhir ada validasi hasil dan tingkat akurasi model yang dimana 87,5% itu hasil akurasi keseluruhannya. 21 dari 24 data validasi diklasifikasikan secara tepat dibanding kondisi aktual yang dicatat sama petugas di Subkota Medan, di mana tingkat akurasi 87,5% ini menunjukkan bahwa metode fuzzy logic cukup handal dalam menganalisis dan mengklasifikasikan tingkat kemacetan di persimpangan Pinang Baris dan layak untuk dipertimbangkan sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen lalu lintas. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.